Terungkap motif pria berinisial AWK 24 tahun warga Probolinggo yang ditangkap oleh tim gabungan Divisi Siber Bareskrim Polri dan tim Siber Polda Jatim karena diduga mengancam melakukan penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat sedang siaran langsung di TikTok. Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan tersangka mengaku kepada penyidik bahwa konten narasi komentar yang disampaikan melalui kolom komentar akun TikTok milik Anies Baswedan dilatar belakangi oleh spontanitas. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi silakan laporannya rekan. Oke, baik Justina. Tadi terungkap motif dari pria berinisial AWK 24 tahun warga Probolinggo, Jawa Timur yang ditangkap oleh tim gabungan Direktorat Tipit Cyber Bareskrim Polri dan tim Cyber di Treskrim Khusus Polda Jatim karena diduga mengancam melakukan eh, penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat sedang melakukan siaran langsung TikTok. Kabitumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan tersangka mengaku pada penyidik bahwa konten narasi komentar yang disampaikannya melalui kolom komentar akun TikTok milik Anies Baswedan itu dilatar belakangi oleh spontanitas semata. Namun akibatnya menurut Dirmanto, tersangka bakal dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE dan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta bagaimana diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Penetapan tersangka dan konstruksi hukumnya itu dilakukan penyidik setelah juga memeriksa 3 orang saksi dan 2 orang ahli yang terdiri dari ahli bahasa dan ahli IT. Kemudian mengenai barang bukti, Dirmanto kemarin menjelaskan bahasanya memang pihak penyidik menyita sejumlah barang bukti screenshot komentar yang dilakukan oleh si tersangka yang terdiri dari sejumlah lembar yang dicetak dalam kertas, kemudian ponsel milik tersangka Poco X3, kemudian screenshot dari akun TikTok milik tersangka. Mengenai sosok latar belakang tersangka, Dirmanto mengatakan bahwasanya tersangka hanya lulusan sekolah menengah pertama, kemudian hanya bekerja sebagai buruh angkut di pasar yang berlokasi di Kabupaten Jember. Mengenai afiliasi kelompok politik dalam momen pemilu, Dirmanto menegaskan bahwasanya tersangka tidak memiliki latar belakang apapun terkait organisasi masyarakat ataupun partai politik yang berkontestasi dalam pemilu 2024 Februari mendatang. Disinggung mengenai proses penahanan terhadap tersangka, Dirmanto kemarin mengungkapkan bahwasanya tersangka tidak dilakukan penahanan selama bergulirnya proses pelengkapan berkas perkara. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP bahwa ancaman hukuman yang bisa ditahan hanya 5 tahun atau lebih, dan hal tersebut menurut Dirmanto adalah syarat subjektif sebuah penahanan. Berarti demikian, Dirmanto kemarin menyampaikan bahasanya pihak penyidik tetap akan melakukan atau melanjutkan mekanisme penyidikan pengembangan termasuk dengan melengkapi berkas perkara dari tersangka ini yang nanti akan dilimpahkan segera kepada pihak kejaksaan sesuai dengan lokus delikti dari lokasi keberadaan tersangka saat melakukan aksi tidak pidana tersebut. Kemudian pantauan Tribun Jatim kemarin saat tersangka dibawa masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, kemarin tersangka mengenakan kaos oblong abu-abu bercelana putih, bermasker penutup hidung dan mulut warna putih dan bersandal slop warna hitam berjalan didampingi sejumlah anggota penyidik. Kemudian tersangka menyusuri halaman depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan sepanjang berjalan dari halaman kemudian hingga ke dalam ruangan, tersangka terus-menerus dicecar oleh awak media dan tidak sedikit pun menjawab apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan oleh awak media. Kemudian pada hari Sabtu di hari penangkapan di pekan lalu ya, kakak dari tersangka Wulandari kemarin sempat menceritakan detik-detik penangkapan dari adiknya itu. Bahasanya memang tersangka diamankan saat hendak mengantar bawang dari Probolinggo tempat kelahirannya menuju ke kabupaten atau pasar di Kabupaten Jember. Kemudian menurut dari kakak tersangka, bahwasanya tersangka ini tidak memiliki senjata api di rumah dan tidak memiliki niatan apapun yang berkaitan dengan ujaran konten komentar yang disampaikan oleh adiknya itu melalui kolom komentar pada akun TikTok atau siaran TikTok pemilik Anies Baswedan. Dan menurut kakak dari tersangka, tersangka ini dikenal sebagai sosok pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang atau dengan masyarakat sekitar dan um,
tersangka ini memiliki kesibukan untuk bekerja dan membantu orang tua dan sangat jarang sekali untuk bermain, dan pihak keluarga berniatan untuk berusaha agar kasus ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Baik, rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Baik rekan sekalian sudah monitor bahwa tersangka dalam kasus ini adalah inisial AWK. Ini berasal dari Probolinggo, pekerjaannya merupakan buruh di salah satu pasar, jadi buruh angkut di salah satu pasar di Jember ya. Kemudian ini yang sering ditanyakan rekan-rekan beberapa saat lalu, bukan kronologis tapi kronologis dan motif ya. Jadi motif daripada pelaku, bahwa tersangka ini AWK ini setelah melihat akun salah satu medsos di TikTok, dengan spontan AWK ini mengomentari dengan nada mengancam ya akan menembak kepada salah satu paslon capres ya. Kemudian sangkaan pasal adalah pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.